يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والله يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وارضى يا واسع الكرم. صلى الله على بكر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وارضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة على هذه وعلى أقنية الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نويت أن نقرأ صلاة الفاتحة نريد صاحب المكان والسيد عمر بن أحمد براجع نسأل الله المنتفع بعلمه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Kalamun qadimun la yumallu sim'ahu wa tanajjaha qawlun fi'lun niyatin bihi nastasfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qulubina hina jahlina wa hiratina. Fa ya Rabbi ma'ina bisir qulubina wa lawir bihi qulubana wa wasatna wa waqlatan. Ayuhal jamaah muslimun, masih menjelaskan di dalam kitab Ahlakul Manin min juz salis dalam juz yang ketiga di halaman yang ke-7 di tema yang ke-10. Wa qala musannifu rahimani wa rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi bidaraini radhiyallahu anhu wa ankum. Telah berkata Ki Musannif, Ki Muallim kitab dengan kalimat bahasa wa bimana tusarrul qulubul abai min abnaihim, dan dengan apa tusarrul bahagia senang qulubul aba hati-hatinya orang tua min abnaihim dari anak-anak mereka. Hadika sangat ma'lumah, apa karena banyak pengetahuannya, atau wa tasawwuri bi ma'rifatil ghadi, atau karena lega mempunyai segala bahasa dengan bahasa dan akhlak, dengan rusak akhlak wal adat kebiasaan wa ita'adus shalawat wa wajib, atau dia menolak-nolak mengakhir-akhirkan atau meninggalkan salat yang wajib. Jawabannya kalla, tidaklah. Jadi dalam kajian kemarin para syair atau ulama-ulama yang bijak
Tidak pantas, tidak elok wajah yang ganteng, wajah yang cantik kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang bagus. Ya kan? Ada bahasanya, wa ma husnul wujuhi lahum bizainin idza kana khalaquhum kibaran wa ma husnu bi wajhil fata syaraban lahu idza lam yakun fihi wa khaliqi. Jadi tidak manfaat punya wajah yang bagus, wajah yang bagus, wajah yang indah, tidak topak dengan akhlak yang bagus. Artinya kalau punya akhlak yang bagus, maka wajahnya pun insyaallah bagus. Maka ada pertanyaan kalimat istifham. Seorang orang tua akan senang kepada anaknya dengan apa? Hal jika sudah ma'lumat. Apakah anak yang punya ilmu yang pintar, sains yang pintar, atau karena anaknya itu mempunyai segala bahasa dia kuasai. Namun sayang, maaf bahasa tetap halal. Tuh anak mempunyai wasat yang buruk, kebiasaan yang buruk, sholat yang buruk, ya, enggak pak. Ya. Jadi kalau punya ilmu yang banyak tapi dibarengi dengan akhlak yang bagus, maka tidaklah kalah. Kalau ini kalah tidaklah. Inna awwala ma yuqarru uyunahum wa yusridu sudurum aw yara awladuhum muntasikina bid-din. Akan tetapi orang tua kita kalau senang mereka berpandangan dan mereka punya pandangan sudur hatinya itu tenang dingin. Kalau mereka ayyaw awladuhum muntasikina bid-din, kalau mereka melihat anak-anak itu mempunyai istiqomah dalam agama, punya pegangan dalam agama, al-ta'ini al-qadina, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifuna orang yang anak-anak itu ya'rifuna mengetahui Rabbah Tuhan mereka. Wa nabiyahum, dan anak-anak yang mengenal Nabi mereka. Wa ya'rifuna huquqal umuwati wal insaniyah, dan mereka mengetahui hak-hak seorang bapak dan hak seorang manusia. Wa yaqumuna biwajibatihim nahwa kullahin, dan anak yang bisa mengerjakan kewajibannya. Wa yastati'una an yanfa'u anfusahum, orang yang mampu bermanfaat buat dirinya sebelum orang lain, sebelum kaumnya. Nah, ini adalah anak yang sangat beruntung yang bisa menyenangkan hati bapaknya. Maka berkacamata dari ini kita bisa melihat dalam surat Luqman dari ayat ke-12. Sering bapak tuh Luqman Hakim sering nasihat kepada putra-putranya, anak-anaknya, ya. Apa nasihatnya Luqman? Ya. Kepada anaknya dari dini, dari semenjak kecil, ya. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi Nabi Luqman Hakim masih nasihat kepada anaknya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu topak lagi, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Nasihat Luqman Hakim kepada anaknya, jangan pernah kita menjadi orang-orang yang syirik kepada Gusti Allah Jalla Jalaluhu. Jadi itu Pak. Jadi alangkah indahnya anak yang tidak mempunyai nafsul ma'lumat, anaknya mempunyai ilmu yang banyak, skill yang banyak, mempunyai segala bahasa yang kita kuasai, tapi mempunyai akhlak yang baik. Maka sungguh rugilah kalau mempunyai ilmu yang banyak, sains yang luas, atau mempunyai ilmu bahasa yang banyak, dan namun maaf wasat akhlak yang buruk, maka tidaklah menyenangkan hati kepada orang tuanya. Maka penting buat kita fa'awwid nafsaka al-akhlaq al-hasanati min sighair. Maka di mu'allim kita memberi pesan buat kita semua. Maka persiapkanlah akhlak yang bagus min sighair, dari kecil. Litakuna sadiyatan wa tabi'atan laka fi kibarika, supaya nanti kalau udah gede lebih biasa. Dan kalau kita ngajarin orang tua yang udah tua agak sedikit susah. Karena keras kepala, ibaratkan sebagaimana dalam akhlak Ibnu Sa'd. Bapak punya pohon, tangkal pohon atau batang pohon, itu batang pohon. Kita bapak setiap di jalan-jalan kok batang pohon itu kok tangkalnya itu bengkok, udah gede bengkok. Kenapa? Karena waktu kecilnya ketika itu pohon ingin berkembang biak menjadi besar, itu tangkal pohonnya tidak dilurusin. Coba kalau kita sudah tua, tangkal pohon yang kita lurusin yang ada apa? Patah.
Begitupun sama Pak. Nah, jadi baca orang tua kalau udah tua, udah bokok, udah salah, mau terusin, ya kadang susah. Jadi bagaimana itu pohon bisa lurus ketika masih mudanya, atau pohon yang mau bengkok, masih falah di petani dilurusin. Kalau sudah tua, dilurusin pohon patah. Itu dalam alat dimana juz ke-1 jilid pertama. Maka berkata seorang ulama yang hebat, man syabba ala syai'in syabba alaihi wa amma idza ahmalta nafsaka hatta ta'dada halak wa riyani wa min as-sabi. Kalau orang yang masyabba, orang yang sudah tua, sudah tua gitu, dinasihatin, dia atau orang yang beranjak dewasa dari kecil, dia diundari alami, maka sudah biasa nanti ketika masa akan dewasanya. Tapi kalau orang dari kecilnya gak ditopang dengan alam yang bagus, ketika sudah besarnya, wah mereka apa? Susah ditopang, susah ditopang karena sudah biasa. Maka ada bahasa dalam syair Syekh Busiri, wa nafsul kaltibli intuhmil syabba'ala hubirada wa intabtibu yantimu. Jadi kalau orang akhlak itu ibaratnya seperti nafsu itu seperti bayi yang nyusu. Jadi itu bayi yang nyusu gitu. Jadi kalau bayi nyusu, kalau dia pengen nyusunya itu waktu semua tua, dari kecil sebelum dia kecil dia berhentiin, maka nanti umur 2 tahun itu sudah berhenti. Ya kalau anak kecil itu kalau udah mau sapi, berhenti sapi. Kalau dari sapi, wah terus nih Pak. Tuh anak kecil ini walaupun sudah besar masih aja karena namanya ibunya. Jadi kan diberikan kepahaman. Maka penting buat kita dari sejak dini kita belajar ilmu akhlak. Artinya ilmu akhlak bukan hanya kita membaca kitab akhlak, tapi muamalahnya. Maka saya Abdullah Mubarak, dia ngaji akhlak itu lebih banyak daripada ngaji ilmu kitab biasa. Ngaji fikih yang mungkin bahasa 10 tahun, ngaji akhlak lebih 20 tahun. Ya kan? Ngaji akhlak lebih 20 tahun. Maka ini kemusanif di akhir dari mukadimah mengatakan wa hunna uqaddimu ilaika, dan di sinilah aku dahulukan kepada kalian juz ketiga min kitab al-akhlaqil libanin, dan kitab akhlaq libanin. Raja berharap ini musanif bikin kitab fi kahusna ibqari ala muta'alati, supaya nanti ke depan kita mempunyai akhlak yang bagus. Wasitata azimatin al-amal, dan kita berazim, bernazam supaya nanti amal kita jadi amal yang benar. Sama sebagaimana kita belajar dalam akhlak yang pertama dan akhlak yang kedua. Dan dia berharap Pak, ketika dia bikin kitab bidzalika insyaallah taala yatahajjabul buka, berharap kepada Allah taala dia menjadi akhlak yang baik. Wa yatimu 'aishuka, dan hidupnya itu bahagia. Wa taslamu min fitnah zaman, dan dia berharap dijauhkan daripada fitnah dari zaman. Wa a'wad syaitan, dijauhkan daripada perbuatan syaitan. Wa tabarallah ar-rahman, dan dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saking akhlaknya ini wa'al kitab Pak. Jadi kalau dia mau bikin kitab pun dia itu mengamalkan pekerjaan yang sendiri. Jadi enak Pak, kalau kita ceritain sesuatu itu sudah kita kerjakan enak. Maka saya ingin mempersoalkan haji, pernah kita makan jurumnya yang disalahin, ada kita itu namanya saya jadi dalam. Kalau bapak dulu sering ngaji bahasa mutasawwif kita, ada al-kalam wa lafzul muraqab fi'lu bil waqti wa aqsal ismu fi'lu al-harf ja'aliman atau ismu yaqulu ilmu musarat. Itu sesor haji ketika dia buat kitab, dia nulis kitab, dia bilang, andaikan aku mau bikin ini kitab, tapi kitab ini bermanfaat buat orang lain, maka ya Allah, ini kitab tolong dilanjutkan gitu. Tapi andaikan aku punya ini kitab, aku bikin ini kitab, tetapi buat aku sombong, buat aku tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka ini kitab binasa. Oh banyak Pak. Seorang ulama selesai haji, ya, mengarang kitab Muhtasar Jindan itu, amal Sari Syarah Jindan. Padahal ulama hebat, dia sampai akhlaknya mencontohkan, maka di kitab ini dia buang dulu Pak ke lautan.
Ini kita buang ke lautan. Dia berkata, kalau ini kita kurang manfaat, Allah binasakan ini kita di lautan. Tapi kalau ini kita sekali bermanfaat buat diri dan orang lain, ya Allah, maka kembali itu kita kepadamu. Maka izinlah itu berarti itu kita kembali lagi. Sehingga itu kita dipakai lagi di tiap pesantren yang pada dasar di kitab. Kalau kita mengenal kitab Alfiyah Ibnu Malik, ada kitab yang paling bawah, ini kitab Jurumiyah. Nanti kita Jurumiyah, mata Jurumiyah di Sarih atau Rotor Sedina. Maka penting buat kita berkacamata. Seorang ulama yang kayak tadi, akhlaknya menanamkan dirinya ketika dia menulis kita. Maka penting buat kita, ketika kita membawa kitabnya dengan demikian diangkat, ya kan? Maka ketika kita membawa kitab menjaga amat kesucian ini kita, maka insya Allah itu salah satu bentuk manfaat kita, ilmu kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan muqaddimah kita ini masih pembukaan Pak, membawakan kita salah dari kedepannya senantiasa isi kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita awali dengan sholat lagi. Kita tolong ada beberapa jemaah kita insyaallah nanti akan masyarakat menuju kota Arafah ya baik. Karena kita mungkin lebaran yang berbeda, ya. Kalau lebaran di Mekah hari Ahad, berarti mereka wukufnya Arafah hari Sabtu lagi, benar ya? Tentu mereka itu manasik hajinya sudah benar-benar terjadi. Fisik hajinya sudah terjadi. Harapan kita mudah-mudahan jamaah haji kita yang tetap tahu dengan kesehatan afiat, penyembuh dan taat, dan doakan kita semua. Mungkin jamaah di sini yang duduk di sini sudah ada niat bahwa besok atau sebelum besok akan datang untuk melakukan ibadah haji dan ibadah umrah. Senantiasa Allah mudahkan kaki kita menuju kota Mekah dan kota Madinah. Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala ummati sayyidina Muhammad fi bukuriha. Allahumma barik ala ummati sayyidina Muhammad fi bukuriha. Allahumma barik ala ummati sayyidina Muhammad fi bukuriha. Barakna Sulaiman wa kullu 'alamin wa safarna ma'ana wa sabbah wa tarabna fa'ini ya hayy ya qayyum bi 'amatika nastaghithu ya mughis istajib du'ana hadha ad-du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi wa mazida, walhamdulillah